Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jajang Zainuddin SHG, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Permata Kemiri sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500130082. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja dengan tema kompetisi dalam kebaikan, modul ajar, kurikulum merdeka, fase E di kelas 10, di SMK Permata Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, dimohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Berikut videonya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini atau pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak absen terlebih dahulu. Tolong sebutkan nanti yang tidak masuk siapa dengan alasannya apa. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yanti dan Aditya, Pak. Yanti kenapa? Yanti sakit. Aditya? Dia ada acara keluarga. Ya, terima kasih. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bidadari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Seperti biasa pada hari ini, sebelum kita memasuki pembelajaran di hari ini, kita lakukan pembiasaan. Pembiasaannya yaitu membaca surat Al-Insyirah. Ya, maka dari itu kita baca pembiasaan tersebut. Mulai dengan melafadzkan kalimat ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza ya Ya, terima kasih. Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Ya, pada pelajaran sebelumnya kita membahas tentang beriman kepada Allah. Bahwa kita sebagai umat muslim, ya tentu saja ya rukun iman itu memiliki berapa? 6 ya. Dan iman kepada Allah merupakan iman yang pertama. Masih ingat ya? Ya, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, pada materi hari ini kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Sebelum masuk ke materi kompetisi dalam kebaikan, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama, ya, pertanyaannya yaitu kebaikan apa saja yang dapat dilakukan seorang pelajar? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Siti Sarah. Nah, itu merupakan salah satu kompetisi dalam kebaikan di lingkungan sekolah. Selain Sarah, siapa yang ya, silakan Bella. Nah, itu juga datang ke sekolah tepat waktu merupakan kompetisi dalam kebaikan. Pertanyaan yang kedua, manakah yang lebih utama? Mengerjakan kebaikan oleh sendiri atau menunggu orang lain mengerjakan kebaikan tersebut? Jelaskan, siapa yang ingin menjawab? Nah, silakan. Nah, itu salah satu kompetisi dalam kebaikan. Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan? Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan, Dede. Ya, terima kasih, Dede. Siapa lagi yang ingin menjawab? Ya, silakan. Nah, itu mengapa kita harus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan? Nah, terima kasih atas jawabannya. Sebelum kita nanti ada diskusi, ya. Namun sebelumnya silahkan kalian amati video berikut ini. Uangnya hilang, Pak. Berapa pakainya? Berapa? Makasih, Pak ya. Oh iya, iya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, mari. Saya hanya dalam 3.000. Dapat apa ya? Wah, cuma jabatan itu saja, Pak. Iya, sebentar ya, Pak. Ayo,
Apalagi di tempat mana? Oh, yang ini enak banget. Ya, terus saya masih berjalan bisnya itu. Pak, silakan dimakan. Oh ya, ya, terima kasih. Terima kasih, saya satu aja yang terima kasih. Nah, itulah video tentang kompetisi dalam kebaikan, ya. Salah satu kompetisi dalam kebaikan yang ada dalam video tersebut yaitu tolong menolong. Tolong menolong antar sesama. Kemudian dalilnya mana sih? Ya, dalil yang menyebutkan tentang kompetisi dalam kebaikan terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah. Ayat berapa? 48. Mari kita baca Quran surat Al-Maidah ayat 48. Silakan buka Qurannya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Nah, itulah dia dalil terkait dengan kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Ya, pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama yaitu membaca surat Al-Maidah ayat 48 dengan tartil. Yang kedua yaitu apa makna kompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga, apa isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Yang keempat, kajian ilmu tajwid ya Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, untuk itu silahkan dibentuk kelompoknya. Silahkan bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ya. Silakan, ayo dibagi kelompoknya. Ya, silakan diskusikan pertanyaan tersebut.
Tuh dorong, dorong. Sini. Share. Tadi kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok ini 2. Kelompok 1 siapa yang akan maju? Teguh sama Rahmat. Nah, udah presentasi sudah. Sudah siap. Siap ya. Ini udah siap, udah. Sudah siap. Siapa yang mau presentasi? 2 orang ya. Ya. Udah nih siap ya. Sudah selesai? Oke, baik. Nanti setiap kelompok diwakili oleh 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Silakan pilih dari kelompok kalian siapa yang akan mau mempresentasikan hasil diskusi ya yang kalian sudah lakukan. Diawali dengan nanti kelompok yang pertama, kemudian dilanjut kelompok kedua dan kelompok ketiga. Oke, sudah siap semua? Sudah siap? Siap. Baik. Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dan ini teman saya yang bernama Mufika Sari. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa makna kompetisi dalam kebaikan, isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48, dan menganalisis ilmu hadis surat Al-Maidah ayat 48. Poin utama akan dibacakan oleh teman saya yang bernama. Apa makna kompetisi dalam kebaikan? Makna kompetisi dalam kebaikan berarti berlomba-lomba secara positif untuk menjadi yang terbaik dalam melakukan amal saleh. Tujuannya bukan menjatuhkan orang lain, tetapi untuk memberi manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua akan dibacakan oleh teman saya Sarah. Isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48 adalah ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kebenaran dari Allah yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu adil bagi manusia. Selanjutnya yaitu menganalisis ilmu tajwid Quran surah Al-Maidah ayat 48. IFA adalah sukun nun bertemu huruf ya dibaca samad. Mad jaiz munfasil. Mad bertemu hamzah di lain kata dibaca 2 sampai 2 harakat. Mad lain fathah bertemu waw sukun dibaca 2 harakat. Alif lam qamariyah lam bertemu huruf qamariyah dibaca jelas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ya. Terima kasih kelompok 1. Dilanjut dengan kelompok 2. Ya, silakan diwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
Yang pertama akan dibacakan oleh apa makna kompetisi dalam kebaikan. Makna utama dari berlomba-lomba adalah segera bertindak ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan waktu akan habis. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48 ialah berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Yang pertama, perintah untuk berkompetisi ialah perintah sentral dalam ayat ini, dan makna berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, fastabiqul khairat. Yang kedua, fokus pada amal soleh. Ayat ini mengalihkan perhatian umat dari perhiasan syariat minat dan stadirong mulai untuk fokus pada hal yang utama, yaitu amal soleh kebaikan yang merupakan nilai universal semua ajaran Nabi. Yang ketiga ialah menganalisis ilmu tajwid Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama ialah mad tabi'i. Di dalam kalimat kita fathah berdiri atau fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harakat. Yang kedua, idgham bila gunnah dalam kalimat mushaf kalimat fathah ain bertemu huruf lam, bunyi tanwin dileburkan sempurna ke lam tanpa demo menjadi mushaf kalimat. Yang ketiga, mad tabi'i dalam kalimat 5 fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harakat. Yang keempat, mad lazim dalam kalimat baina fathah bertemu ya sukun dibaca lunak dan lemas. Yang kelima, izhar dalam kalimat wa muhaiminan alai fathah ain bertemu huruf ain salah satu huruf alai. Tanwin dibaca jelas terang tanpa demo. Yang keenam, mad wajib mutasir dalam kalimat ja'ah mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Wajib dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Untuk selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan diwakilkan oleh 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Syafira dan ini rekan saya yang bernama Syifa Nafisa Iskandar. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi yang tadi, yaitu dari kelompok 3. Apa makna kompetisi dalam kebaikan? Memotivasi diri sendiri dan orang lain agar sama-sama mencapai kualitas perbuatan baik. C. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Janji kembali kepada Allah. 1. Hari penghakiman. Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa hanya kepada Allah lah semua manusia akan kembali. 2. Keputusan akhir. Pada hari itu Allah akan memberitahukan dan memutuskan segala sesuatu yang selama ini diperselisihkan oleh manusia di dunia dan memberikan balasan yang setimpal bagi setiap perbuatan. C. Menulis ilmu tajwid Quran surah Al-Maidah ayat 48. Islam komanda dibacaan seperti Islam bertemu khaf namanya dibaca jelas dan terang besar. Mad lain bacanya al-khairat. Fathah bertemu ya sukun dibaca lunak dan lemas. Idhar syafawi dibaca jamnya hukum jami. Marji hukum jami. Sukun bertemu huruf jim. Sukun bertemu huruf jim. Sukun dibaca jelas tanpa demo. Iqba yang dibaca jamia kayu nabi. Fathai bertemu huruf ba dibaca sama disertai demo. Mat arif dan sukun dibacanya fathahipun. Mat arif dan sukun matobi huruf yang disukunkan karena wakof berhenti. Boleh dibaca panjang 2 sampai 4 atau 6 harakat. Sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, cukup. Itulah presentasi hasil diskusi yang dipresentasikan oleh masing-masing kelompok bahwa yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah, ya, isi kandungannya yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, kemudian balasan di hari akhir, ya. Sekecil apapun, walaupun sebiji zarah kebaikan yang kita lakukan, itu akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian lakukan penilaian LKPD ya melalui aplikasi Quizy. Silakan sediakan handphone. Nah, silakan nanti kalian buka ya kuis dari aplikasi ya. Itu untuk tugas mandiri ya, dan untuk tugas kelompoknya nanti saya bagikan diisi ya. Nah, silahkan kalian isi LKPD tersebut ya dengan link yang sudah saya kirimkan dengan kode tersebut. Ini untuk tugas mandiri ya, untuk tugas kelompoknya nanti dikerjakan bersama-sama. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai tugas kelompok? Ya, silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Silakan dikembalikan lagi ke tempat semula, ya. Posisi awal. Nah, baiklah, untuk nambah fokus lagi nih supaya fokus, ya kita ice breaking dulu ya. Nanti saya kasih clue ya, ketika tepuk pagi kamu tepuk 1 kali. Ketika saya kasih clue tepuk siang, kamu tepuk 2 kali. Ketika malam tidak ya. Ya, kita coba ya supaya fokusnya bertambah. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Berarti ada yang tidak fokus. Ulangi sekali lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Masih belum fokus. Sekali lagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk mengulas pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bahwasanya di pertemuan kali ini yaitu apa makna ya kompetisi dalam kebaikan. Ya, kompetisi dalam kebaikan yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sosial. Lalu apa sih isi kandungan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah? Yang pertama yaitu tentang ya menyeru terhadap berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua juga ya yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah yaitu bahwasanya kita harus meyakini setiap kebaikan yang kita lakukan nanti akan ada balasan di akhirat nanti walaupun sekecil biji zarah. Kemudian kajian ilmu tajwid. Ada bermacam-macam hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah. Ada mad tabi'i, ada mad jaiz, ada mad arid li sukun, ada juga mad iwad. Nah, itulah pertemuan pada hari ini. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, kita tutup dengan doa membaca surat Al-Asr yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas, kita Sari. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Baiklah, dari pertemuan kali ini mudah-mudahan kalian dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa itu kompetisi dalam kebaikan dan melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Bapak akhiri pada pertemuan hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.